Om Mawigenam Astu Namo Sidam Om Swastiastu. Bersama Titiang lagi Master Kadek Petir. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Raya Pagarwesi. Titiang akan melakukan persembahyangan. Persembahyangan dilakukan dengan berbagai macam cara. Lakukanlah dengan caramu. Kalau kita di Bali dengan Pancakramaning Sembah. Apapun bagaimanapun cara kita melakukan persembahyangan di Bali ini sangat luas sekali. Tidak tidak pernah ada yang dengan cara begitu kurang bagus, dengan cara begini kurang bagus, dengan cara apa saja. Yang penting kita tidak melanggar norma-norma susila. Kita tidak melanggar hal-hal yang sudah pakem kita di Bali itu. Yang penting kita duduk bersila. Duduk bersila di hadapan pelingih betara yang guru atau pelingih betara kawitan, betara orang dua atau orang tiga, atau di merajan sanggah. Kita duduk bersila. Persembahan yang pertama yang kita lakukan, pasti kita harus mohon saksi kepada Sang Hyang Widi yang marga Sang Hyang Siwara Aditya, yaitu Sang Hyang Siwara Aditya. Beliau adalah Dewa Surya. Beliau adalah penerang alam semesta ini. Kalau tidak ada beliau, tidak ada matahari, semua akan gelap. Tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa melihat huruf, tidak bisa melihat sesama, tidak bisa melihat apapun juga. Walaupun matamu sehat, mata kalian sehat. Kalau tidak ada matahari, ya gelap semua. Mataharilah simbol utama Tuhan itu sendiri. Makanya matahari adalah simbol Sang Hyang Siwara Aditya, Tuhan sebagai surya, sebagai menyinari. Sebelum kita melakukan persembahyangan, kita wajib melakukan doa kepada Sang Hyang Siwara Aditya atau Sang Hyang Surya. Beliau adalah memberikan sinar kepada semua kehidupan. Makanya kita memohon saksi, triupa saksi kehadapan Sang Hyang Siwara Aditya dan Sang Hyang Ulan. Ulan itu Dewa Chandra juga, bulan. Dan bintang-bintang yang bertaburan di alam semesta ini, yang disebut dengan triupa saksi. Makanya kita berdoa, Ratu Sang Hyang Siwara Aditya, Sang Hyang Ulan, lintang teranggana. Semua yang bersinar di alam semesta ini, apapun berbentuk apapun planet-planet itu ada kekuatan Tuhannya. Makanya kita memohon upasaksi dengan Sang Hyang Siwara Aditya, Sang Hyang Ulan, lintang teranggana, bintang-bintang semua alam semesta ini, agar beliau menyaksikan doa kita. Setelah itu kita melakukan puja bakti dengan Sang Hyang Widi sebagai Trimurti. Nah, bisa dengan cara apapun kita mengatakan itu Sang Hyang Brahma Wisnu Iswara boleh. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara, Om Guru Saksat Param Brahman Tasmai Sri Guru Namaha boleh. Om Guru Rupam Sadat Nyanan Guru Pantara Nam Dewam Guru Nam Mencapet Sada Nasti Dini Dini Om Gung Guru Paduka Biho Nama Swaha bisa. Ya Tuhan, sebagai Trimurti, kupujang Kau dalam wujud Brahma, dalam wujud Wisnu dan Siwa. Oh Tuhan, sebagai penguasa tiga dunia ini, kupuja Engkau sebagai Trimurti. Apa saja, bagaimanapun caramu melakukan, tidak kenapa, pasti beliau menerimanya. Setelah itu melakukan puja bakti kepada Ida Sang Yudi, memohon penugerahan, memohon penugerahan ke seluruh alam semesta ini, sebagai Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta ini, ke seluruh penjuru mata angin. Beliau sebagai Dewata Nawa Sanga. Kita menyembah beliau, memuliakan beliau, menjapa beliau sebagai Iswara Maheswara, sebagai Dewa Brahma, sebagai Dewa Ludra, sebagai Dewa Mahadewa, sebagai Dewa Sangkara, sebagai Dewa Wisnu, sebagai Dewa Sambu, dan sebagai Dewa para Dewa, yaitu Tuhan Maha Kuasa, yaitu Sang Hyang Maha Purusa, yaitu Sang Hyang Parameswara, yaitu Dewa Siwa itu sendiri. Sang Hyang Maha Purusa, Siwa sempurna, yang beliau berposisi di tengah-tengah. Kita memuja beliau sebagai Sang Hyang Dewata Nawasanga.
kita memohon penugerahan. Setelah itu baru kita melakukan puja bakti kepada Betara Yang Kompiang kita, Betara Kawitan kita, yang leluhur kita yang mengadakan kita. Bisa kita dengan cara apapun, radu pakulun Betara Yang Kompiang, bisa apapun yang kawitan tidak mohon kerahayuan. Kalau kita doa itu kita lantunkan dengan bagus, bisa juga. Ratu pakulun Betara Yang Kompiang wayah yang meragap punar bau sang sani manumadi maring dewek tiang ngiring tunggal ring do penuh marahan susunan sarang sami sani maraga dalam maraga desa maraga pusah maraga sat kayangan sakti sat kayangan jagat mangdeledang ide sang yang para mewisesa nunggal maring jenanan tiang maring bayu sabda idop tiang mangde tiang segar kena rahayu, bisa juga begitu. Nah beginilah kita agama di Bali luas. Makanya kita tetap tentram rahayu, kita agama di Bali. Melakukan puja bakti dengan apa, dengan cara apapun engkau mencariku, aku akan menerimanya. Begitu Tuhan bersabda. Marilah kita ajakkan agama budaya Bali yang adiluhung, agar sampai kapanpun agama budaya Bali itu menjadi barometer dunia, keyakinan dunia, menjadi barometer semua budaya yang ada di dunia. Kita bangga semua di dunia betul-betul mengenal Bali itu sendiri. Hindu Bali luar biasa. Hindu Bali, kita bangga menjadi Hindu Bali karena dalam Hindu Bali sudah komplit sekali peradaban kita untuk beragama. Di sini sudah komplit kita. Makanya kita bangga. Kita melakukan pemujaan pada Tuhan yaitu dengan cara bakti kanda, karma kanda, jenana kanda. Tujuan agama Hindu yang sejati dari Hindu Bali ini adalah moksa, menyatu dengan Tuhan, amor acintia. Kita melakukan puja bakti dari awal kita lahir itu masih kecil, kita melakukan bakti kanda. Kemudian kita melakukan karma kanda. Setelah kita tua nanti kita melakukan jenana kanda, pemusatan kepada Tuhan. Belajar moksa, belajar yoga, ada ajaran belajar mati sebelum mati itu datang. Kita sudah tua belajar mati, kita di rumah, kita beryoga meditasi, mencari penyatuan dengan Tuhan agar amor acintia, agar menyatu dengan Tuhan. Inilah bangganya kita sebagai umat Hindu di Bali, yaitu kita beragama di Bali, tujuan kita adalah moksa, amor acintia. Amor itu kesatuan cinta kasih, menyatu dengan Tuhan. Tujuan roh sejati kita mempelajari agama Hindu adalah menjadi Tuhan itu sendiri, bukan seperti keyakinan yang ada banyak sekte yang bergerumulan ke Bali ini, yang tidak karuan ini, yang mau berkamuflase kepada agama Hindu Bali. Kita harus betul-betul waspada. Tegakkan agama Hindu Bali yang sudah komplit, yang sudah paten, yang sudah harga mati itu, yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi, yang sudah sempurna keyakinan kita. Yang kita tujuan kita adalah mencapai moksa, menyatu dengan Tuhan. Kalau yang lain masih ajaran bakti, masih kepentingan bakti, sampai di sana juga mencari tujuan untuk menjadi bakta juga. Di sana juga tujuannya menjadi bakta untuk apa? Kalau kita agama Hindu di Bali mencapai Tuhan itu menyatu menjadi Tuhan itu sendiri. Amor acintia. Salam gamo Hindu Bali, rahayu rahayu.